calon dan bahagia, Ibu Bapak Guru. Perkenalkan, saya Niwayan Rumi Artini, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SDN 8 Sokong, Kabupaten Lombok Utara. Pada kesempatan ini, saya akan menyelesaikan tugas aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Selamat menyaksikan. Kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Selamat siang Bapak Ibu Guru hebat SDN 8 Sokong. Selamat siang. Ya, terima kasih saya ucapkan Ibu Bapak Guru sudah meringankan langkahnya menuju ruangan ini guna bersama-sama, di mana saya di sini akan menyampaikan sosialisasi tentang budaya positif. Karena saat ini saya, Ibu Bapak Guru ketahui, sedang mengikuti pendidikan sebagai calon guru penggerak. Nah, ini merupakan tugas saya, aksi nyata di modul 1.4. Ya, kita akan mulai Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu Guru tentu tidak asing dengan kata disiplin. Jadi saya mau mendengar dulu dari Bapak Ibu Guru, disiplin itu apa sih yang Bapak Ibu perlu ketahui? Silahkan Bapak Mulyadi. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Menurut saya, disiplin itu merupakan ketaatan atau kepatuhan terhadap aturan yang sudah kita buat. Baik, terima kasih Bapak Mulyadi. Mungkin ada dari Ibu Bapak Guru yang lain, mungkin dari Ibu Kepala. Baik, disiplin itu merupakan sikap yang taat terhadap aturan yang ditentukan. Baik, terima kasih Bu Kepala. Pak Guru Nuryadi mengatakan bahwa disiplin itu erat kaitannya dengan kepatuhan, ketaatan. Kalau Bu Kepala Sekolah mengatakan bahwa disiplin itu taat aturan yang sudah ditentukan. Ya, saya pun Bu, sama pendapat saya dengan Ibu Kepala, dengan Bapak Nuryadi, bahwa disiplin itu mentaati aturan, dimana kita setiap dengar kata disiplin berarti ada aturan di dalamnya. Baik, kita lanjut. Disiplin adalah sikap, perasaan, taat dan patuh pada nilai-nilai yang dipercayakan. Begitu Bapak nih, Bapak Ibu Guru. Lanjut. Dan sering sekali kita mendengar bahwa disiplin itu sering dihubungkan dengan hukuman, padahal sungguh berbeda. Terlebih lagi, disiplin positif itu sangat
menghindari yang namanya hukuman. Baik, nah di sini menurut Ki Hajar Dewantara dan Dian Gosen, ini adalah beliau berdua ini merupakan tokoh pendidikan, di mana beliau sama-sama sepakat kalau saya baca di sana disiplin itu merupakan bentuk kontrol diri, di mana Ki Hajar Dewantara dan Dian Gosen disiplin itu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai tujuan mulia. Nah, di sini disiplin positif adalah tujuannya upaya menciptakan anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Artinya bahwa disiplin itu yang sesuai dengan nilai-nilai yang universal itu datangnya adanya dorongan dari dalam diri anak, bukan dari pengaruh luar atau dari orang lain. Dan yang kedua, upaya mendidik anak untuk bertanggung jawab pada dirinya. Nah, tentu ketika disiplin identik dengan perilaku manusia. Di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Ini munculnya pengaruh dari dalam, yaitu intrinsik. Kemudian yang kedua, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dan yang ketiga, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini yang munculnya atau terdorong karena pengaruh luar atau orang lain, ya. Di sini kenapa orang itu disiplin? Saya mau begini karena saya tidak mau dihukum sama ibu guru. Saya taatin aja daripada saya dimarah bu guru, terus bu guru ngelapor ke orang tua saya, sampai rumah saya dimarah oleh orang tua saya. Nah, lanjut. Yang ketiga itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Terkadang saya kalau di kelas, kalau saya disiplin, saya mendapatkan bintang. Jadi semakin banyak bintang saya akan disayang oleh bu guru. Bu guru senang dengan saya. Nah, itu faktor dari luar. Nah, kalau yang datang dari diri sendiri, dari dalam, itu akan terus mengiringi anak itu dalam jangka waktu yang panjang, bahkan sampai kapanpun. Dia akan memotivasinya terus berbuat baik. Sedangkan kalau dari luar, apalagi diiming-imingi oleh imbalan atau penghargaan, itu umumnya itu jangkanya pendek. Karena apa? Ketika kita tidak memberikan dia penghargaan, maka berhentilah dia berbuat kebajikan. Oke, bisa diterima Bapak Ibu guru? Oke, kita lanjut. Nah, di sini kita sering sekali sedikit-dikit kita ngomong, kalau saya berbuat baik. Kalau kamu berbuat baik anak-anak, maka kamu akan dapat hadiah dari bu guru. Salah satunya sering kita dengar itu diberikan bintang. Saya ketika masih mengajar di kelas 4 dulu pernah menerapkan ini. Dan akhirnya benar Bapak Ibu, ketika bintang itu terus berjejer, anak itu merasa bangga. Dia merasa, saya paling pintar, saya paling disayang sama bu guru. Nah itu. Nah, Alfikon ini seorang pakar mengemukakan
maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Karena apa? Tadi dia terus merasa diiming-imingi akan mendapatkan penghargaan, hadiah, begitu ya. Nah, secara idealnya tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Jadi idealnya tindakan belajarnya itu yang merupakan penghargaan sesungguhnya. Kemudian memberikan penghargaan nilainya sama dengan menghukum seseorang. Berarti kalau kita memberikan anak-anak itu penghargaan, itu sama dengan ternyata sama dengan kita sudah menghukum anak tersebut. Baik. Nah, di sini mungkin Bapak Ibu guru sering melakukan ini. Saya pun sering Bapak Ibu guru melakukan ini. Ternyata setelah saya menjadi belajar, menjadi calon guru penggerak ini belajar, ternyata keliru ya Bapak Ibu ya. Pengaruh penghargaan jangka waktu pendek. Artinya penghargaan itu hanya bersifat sementara, hanya pendek waktunya, tidak akan berkelanjutan anak itu melakukan kebajikan-kebajikan. Yang kedua, penghargaan tidak efektif. Yang ketiga, penghargaan merusak hubungan. Yang keempat, penghargaan mengurangi ketepatan. Yang kelima, penghargaan menurunkan kualitas. Yang keenam, penghargaan mematikan kreativitas. Dan penghargaan itu menghukum. Saya sangat tertarik ketika penghargaan disebut sebagai penghukum. Yang menghukum, saya punya cerita Bapak Ibu guru. Ketika masih di kelas 4 dan kebetulan anak kita itu sekarang sudah kelas 5. Ketika dia selalu dari ranking 1, dia mendapatkan dari kelas 1 dia selalu menjadi ranking 1. Kelas 2 juga ranking 1. Nah, terjadilah penurunan di kelas 3. Anak tersebut mengalami penurunan, dia menjadi ranking ketiga. Kemudian pada saat selesai UAS, anak itu bertanya kepada saya, "Bu guru, nanti kalau raport kita itu ada rankingnya enggak, Bu guru?" "Oh, ada." Saya jawab, "Ada, kan setiap tahun memang selalu ada ranking itu, Nak." "Ih, Bu guru, kalau saya tidak dapat ranking, kayaknya saya juga tidak dapat ranking lah, Bu guru." Ini saya pasti dimarah sama ibu bapak saya tak berani pulang dah, Bu guru. Jawaban saya waktu itu ya, makanya kalau mau dapat ranking ya belajar, jangan malas-malasan. Sekarang kalau sudah begini mau salahkan siapa? Ya harus ditanggung risikonya. Saya jawab seperti itu. Mungkin Bapak Ibu juga pasti akan menjawab seperti itu. Ya, sejatinya Bapak Ibu, kenapa penghargaan itu menghukum? Setelah saya di sini belajar, ternyata ketika dia biasa mendapatkan ranking 1, kemudian dia tidak mendapatkan peringkat 1 yang dia inginkan itu, ternyata dia sudah merasa dirinya terhukum. Terhukum oleh orang tuanya, diketawain mungkin sama saudara-saudaranya, ditanyakan, malu dia. Ternyata pemberian ranking itu sama dengan kita sudah memberikan hukuman. Begitu nih Bapak Ibu. Mungkin sampai sini ada yang ingin bertanya mungkin. Oh, silakan Bapak Nur. Naiknya dulu. Terima kasih kesempatan yang berikutnya. Tadi Ibu sudah memaparkan bagaimana pemberian penghargaan.
Kemudian penghargaan juga ada keterkaitannya dengan menghukum. Di sini saya ingin menanyakan, kenapa penghargaan itu sebagai penghukum, sedangkan setahu saya bahwa penghargaan itu membuat kita menjadi senang dan bahagia. Ya. Kenapa? Ya. Penghargaan itu dikatakan sebagai penghukum. Iya, berarti Bapak Muryadi punya pengalaman tentunya ya. Itu yang saya sampaikan tadi Pak, itu sudah mewakili menjawab pertanyaan Bapak, atau saya ulangi Pak, ini ketika kita memberikan anak itu di akhir di saat kenaikan kelas, biasanya kita kan memberikan anak-anak itu peringkat, ranking. Nah, dari pengalaman saya Pak, ketika ada siswa saya yang biasanya mendapatkan ranking Pak, tiba-tiba dia tidak mendapatkan ranking, anak itu takut pulang Pak, takut bertemu dengan orang tuanya. Mungkin dia belajar dari pengalaman yang sudah, dari ranking 1 ke ranking 2 kena marah, dari ranking 2 ke ranking 3 kena marah. Apalagi di saat itu dia sudah yakin dirinya tidak akan mendapatkan ranking, dia sampai gak berani pulang. Jadi itu berarti kalau kita sudah memberikan dia penghargaan di awal, kemudian dia tidak mendapatkan itu, tidak mencapai tujuan yang dia mau, seperti yang sudah membawa hadiah, hore, mendapatkan buku mungkin. Nah, itu dia merasa dirinya, sekarang dia tidak membawa, dia merasa terhukum. Dia ternyata penghargaan itu mampu menghukum dia. Begitu Bapak Mulyadi. Berarti penghargaan yang menghukum itu dia menghukum dirinya sendiri. Iya, merasa dihukum karena penghargaan yang biasa dia dapatkan hari ini dia tidak bawa pulang Pak. Ternyata penghargaan itu menghukum dia. Ya, ada kekecewaan. Ya, mungkin itu ada lagi yang ingin bertanya. Silakan Bu Dewi. Ya, terima kasih. Di sini yang saya ingin tanyakan, kan kita ketahui bahwa setiap kenaikan kelas, ya kita hampir setiap tahunnya memberikan hadiah berupa buku ketika kenaikan kelas. Nah, bagaimana dengan hal tersebut? Ya, terima kasih. Oke, maksudnya Bu Guru Dewi, apakah kita akan lanjut memberikan dia buku atau kita hentikan? Ya, Karena mulai hari ini Bu Dewi sudah tahu. ya, sudah tahu bahwa pemberian hadiah itu adalah hukuman ya untuk bagi anak-anak. Iya. Ya, terima kasih. Bagaimana tentang hal tersebut? Oke, terima kasih Bu Dewi. Artinya Bu Dewi sekarang bertanya-tanya, kira-kira yang sudah kita lakukan bertahun-tahun ini, setiap kenaikan kelas anak-anak ada hadiah. Ya, sekarang bagaimana? Kita akan hentikan atau kita lanjutkan? Nah, karena kita sudah tahu hari ini, kita sudah tahu bahwa penghargaan itu menghukum, alangkah baiknya kita memulai hal yang baru, menghentikan adanya penghargaan. Begitu, kita sepakat Bapak Ibu Guru nih. Ada yang bertanya lagi? Nanti kita hentikan. Ya, sebaiknya. Karena kita tidak ingin bahwa penghargaan itu menghukum anak tersebut. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih Bu Guru Dewi. Mungkin Bu Guru Putu ada yang ingin ditanyakan? Terima kasih atas kesempatannya. Tadi sebelumnya Bu Guru Rumi sudah mengatakan tentang mengenai kebajikan yang universal. Ini adalah hal baru bagi saya. Yang ingin saya tanyakan, apa yang dimaksud dengan nilai-nilai kebajikan yang universal? Oke, terima kasih Bu Guru Putu. Baik, tadi saya
ada menyebutkan nilai-nilai kebajikan yang universal. Ya, nilai-nilai kebajikan yang universal itu adalah nilai-nilai yang semua kita yakini, kita percaya bahwa nilai-nilai tersebut adalah nilai-nilai yang kebajikan atau nilai-nilai yang kita yakini kebenarannya. Seperti jujur, tanggung jawab, sopan santun, ramah, menghormati, kasih sayang, begitu. Bisa diterima Bu Guru Putu? Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Sedikit Bu Guru. Iya, bagaimana Bu Kepala? Ya, bagaimana Kalau hari ini ya kita tahu bahwa penghargaan itu merupakan sebuah hukuman. betul Bu. Bagi anak yang kita berikan penghargaan. Bagaimana dengan mengapresiasikan kepada anak? Apakah apresiasi itu merupakan penghargaan juga? Oke, seperti itu. Baik, terima kasih Bu Kepala. Nah, misal ini sebuah contoh. Ketika biasanya kita memberikan anak bintang di saat dia siapa yang paling rapi duduknya, kemudian keluar kelas dengan rapi, biasanya kita berapresiasi dengan bintang yang melekat, yang membuat dia wah senang, merasa dirinya, saya disenangi sama bu guru saya bangga begitu. Sekarang kita usahakan hindari dengan apa? Nah, siapa yang baris paling rapi nanti boleh keluar lebih awal. Jadi kita ganti Bu, dengan tindakan yang tidak langsung kita berikan yang melekat berupa barang, kita hindari. Begitu, apresiasi tidak harus wujud dalam barang, tapi dengan ucapan bagus, hari ini kamu luar biasa anakku, bagus sekali, hebat, begitu Bu. Bagaimana? Oke, terima kasih. Dengan ucapan, Betul, Bu. penghargaan dengan barang. Ya, oke Bu. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Oke, kita lanjut ya. Oke. Baik. Tadi kita sudah belajar tentang motivasi. Nah, sekarang tentu kita punya tujuan. Setiap tindakan, setiap perilaku kita jelas punya tujuan. Tujuannya adalah pemenuhan kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Nah, di sini kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup atau survive. Ya, survive. Survive itu artinya kita memenuhi kebutuhan pangan, pakaian, rumah, kesehatan, pendidikan, gitu. Kemudian kebutuhan kasih sayang dan dapat diterima. Bagaimana Bu Susila? Butuh kasih sayang kan Bu? Iya, butuh kasih sayang dan dapat diterima di masyarakat, ya, di lingkungannya. Tuh, dapat diterima di lingkungannya. Kemudian kebutuhan akan kebebasan. Siapa sih yang ingin dipenjara? Bu Eni mau dipenjara? Tidak, Bu Eni tentu tidak ingin dipenjara. Kita ingin bebas, merdeka seperti kurikulum merdeka, ya. Kemudian kebutuhan kesenangan. Semua kita pingin senang, pingin happy. Nah, bagaimana kalau di kelas mewujudkan yang happy atau fun tersebut? Misal dalam pembelajaran kita selingi dengan ice breaking. Iya, dengan ice breaking. Jadi yang tadinya ngantuk,
kita ingin tentu diakui. Nah, biasanya anak-anak kalau sudah merasa badannya besar, kemudian dia bisa seenaknya merintah temannya, wah saya merasa lebih besar, punya kuasa, dan diakui oleh teman saya, begitu. Nah, kelima, dasar, kebutuhan dasar ini harus kita penuhi, kita berikan layanan kepada anak kita. Kemudian tapi tetap ada batasan agar tidak kebablasan. Ya, Bapak Ibu Guru, kita lanjut. Nah, Bapak Ibu, dari semua materi saya paling senang, saya paling tertarik dengan posisi kontrol kita sebagai guru. Nanti setelah itu, nanti Bapak Ibu setelah saya jelaskan ini, nanti saya ajak Bapak Ibu merefleksikan diri. Ya, kita berada di posisi kontrol yang mana? Ya, yang pertama, posisi kontrol sebagai penghukum. Guru melakukan penegakan aturan dengan memberikan sanksi berupa hukuman fisik dan psikis. Artinya bahwa Bu Guru Dewi misalkan lihat muridnya nggak bisa diam, kamu ini sambil mata melotot, diam, duduk di tempat. Kemudian Bu Guru mencubit atau menjewer, itu kita sudah menempatkan posisi kontrol kita sebagai penghukum, Bapak Ibu. Kita bersuara yang keras dengan mimik yang menyeramkan, ya, itu kita sebagai penghukum. Kemudian posisi kontrol yang kedua, pembuat rasa bersalah. Guru berbicara dengan gaya bahasa yang halus, lemah lembut, dengan menunjukkan rasa kecewa yang mendalam sehingga anak merasa bersalah. Nah, ini jelas kontras dengan sebagai penghukum. Kalau tadi penghukum sambil teriak-teriak, mata melotot, kalau di pembuat rasa bersalah, nah, Ibu Guru lelah loh ngasih tahu kamu, kok kamu nggak bisa diam, capek Bu Guru, coba diam sebentar aja. Nah, kata-kata itu sudah kita membuat rasa bersalah pada anak. Selanjutnya, posisi kontrol sebagai teman. Pada posisi ini, guru tidak menyakiti murid, namun tetap mengontrol murid, terjalin hubungan baik antara guru dan murid, sehingga ada ketergantungan murid pada guru. Kata-kata yang sering diucapkan ini, di saat posisi kontrol sebagai teman ini, Bu Guru kan sering bantu kamu. Nah, sekarang giliran kamu yang bantu Bu Guru. Kamu mau ya bantu Bu Guru? Nah, itu kita sudah memposisikan diri sebagai teman. Ada baiknya, ada yang positif, ada negatifnya. Baiknya atau positifnya, guru akan dekat, murid akan merasa dirinya dekat dengan gurunya. Tapi yang negatifnya, murid akan merasa ketergantungan dengan gurunya. Gitu ya. Selanjut, sebagai pemantau. Pada posisi pemantau, lebih mengawasi. Saat mengawasi guru bertanggung jawab terhadap anak, pemantau lebih pada pemberian sanksi atau konsekuensi. Ini saya ambil contoh Pak Ketut. Pak Ketut kan guru olahraga nih. Pak Ketut sudah berbariskan muridnya, misal kelas 1 sudah baris. Kemudian ada satu murid, Pak Guru, saya telat. Wah, kamu telat. Kenapa kok kamu bisa telat? Sekarang kamu telat, kamu lari keliling lapangan 2 kali. Nah, Pak Ketut sudah memposisikan dirinya sebagai pemantau. Dia memberikan konsekuensi atau sanksi atas tindakan
mengerjakan muridnya yang terlambat tadi. Lanjut, sebagai posisi sebagai manajer. Posisi guru dan murid melakukan sesuatu secara bersama-sama. Guru meminta murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mencari solusi untuk mengatasinya. Posisi manajer mengacu pada restitusi, menjadikan murid sebagai manajer untuk dirinya sendiri. Nah, Bapak Ibu, posisi kontrol sebagai manajer adalah posisi yang paling ideal. Jadi kita melakukan atau meminta siswa bertanggung jawab atas perilakunya dengan mengacu pada restitusi. Sekarang kita melakukan refleksi ya Bapak Ibu. Saya sekarang mau bertanya kepada Bu Guru Nunung nih, dari tadi senyum-senyum. Saya curiga sama Bu Guru Nunung. Bu Guru Nunung, selama ini sebelum Bu Guru Nunung nih masuk ke ruangan ini, Bu Guru Nunung berada di posisi kontrol sebagai guru yang mana? Kalau menurut saya, posisi kontrol saya itu berada di teman. Teman, wow, Bu Guru Nunung sebagai teman. Kalau Bu Guru Susila, Bu Guru Susila lembut. Saya curiga tapi siapa tahu. Di posisi kontrol guru itu kadang pernah sebagai penghukum, pernah sebagai merasa bersalah, pernah sebagai Oke. Berarti kalau nanti Bu Guru Susila keluar dari ruangan ini, besok Bu Guru Susila akan memposisikan diri di mana, Bu? Saya akan berusaha sebagai manajer. Tepuk tangan untuk Bu Guru Susila. Semoga Bu ya, kita harus konsisten Bu. Mulai besok keluar dari ruangan ini, mari kita memposisikan diri sebagai manajer. Oke. Pak Nuryadi mungkin, Pak Nuryadi juga saya lihat senyum-senyum dari tadi. Kalau selama ini, Pak Nur silakan. kalau selama ini pribadi saya Bu Guru, saya lebih kepada posisi yang nomor 2 sebagai pembuat rasa bersalah. Karena dalam kondisi pendidikan saat ini kita lebih dihadapkan sama siswa yang karakternya berbeda-beda dan tingkatan yang berbeda-beda, sehingga kita tidak bisa menghukum secara fisik. Sehingga menurut saya mungkin saya lebih ini yang saya lakukan, ini pribadi saya maksudnya membuat rasa bersama. Ya, terima kasih Pak Nur. Nanti kalau setelah keluar dari ruangan ini, Pak Nur akan memposisikan diri di mana Pak? Tetap dirasa bersalah. Saya sesuai dengan penyampaian Bu Guru dan dari melihat 5 posisi ini, kita lebih memposisikan diri kepada manajer. Bagus sekali. Terima kasih Pak Nur. Jadi Bapak Ibu kita sepakat ya. Berarti manajer adalah posisi kontrol yang paling ideal. Oke. Refleksi sudah. Nah, kita beranjak ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas di sini guru berkewajiban mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas atau sekolah yang dibuat berdasarkan hasil kesepakatan guru dan murid secara bersama-sama. Artinya bahwa itu kita semua idenya, keinginan itu semuanya bersumber dari murid, bukan dari kita. Kalau kita tentu namanya berbeda, peraturan. Tapi kalau keyakinan kelas ini semua sumbernya dari murid. Ya, anak itu ingin berkeyakinan, dia menginginkan kelasnya yang seperti apa. Kemudian keyakinan kelas dibuat dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan diingat, mengandung nilai-nilai kebajikan yang universal. Itu Bapak Ibu nih.
Oke, tadi ketika membahas tentang posisi sebagai manajer, kita mengacu di saat menyelesaikan masalah itu mengacu pada restitusi. Nah, inilah restitusi. Restitusi adalah salah satu cara menanamkan disiplin positif pada murid sehingga mampu memperbaiki kesalahan berdasarkan prinsip dan keyakinan mereka sendiri yang pada akhirnya membuat mereka kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Oke, sini ada restitusi. Itu ada segitiga restitusi namanya dalam menyelesaikan masalah. Guru idealnya berperan sebagai seorang manajer dan menerapkan permasalahan melalui 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan pada anak tersebut ketika anak itu bermasalah, terus kemudian kita ingin menyelesaikan masalah anak tersebut, yang bertujuan untuk mewujudkan anak yang bertanggung jawab dan mandiri. Baik Bapak Ibu, kita beranjak ke segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas, yaitu membuat kesalahan merupakan bagian dari proses pembelajaran, menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Nah, ketika anak tersebut mendapat masalah, misalkan ketika dia datang terlambat nih, ingat ya Bapak Ibu, ketika kita menyelesaikan masalah, jangan pernah melibatkan orang ketiga. Kita panggil anak tersebut, kita ajak berbicara di ruangan yang khusus, kita tanyakan, "Nak, Bu Guru kok lihat kamu ya akhir-akhir ini sering terlambat?" Ya, "Iya Bu Guru, saya sudah terlambat 5 kali kalau saya hitung." Nah, karena kamu terlambat itu, Bu Guru juga dulu pernah, Nak. Bu Guru juga pernah mengalami masalah. Nah, Bu Guru juga bukan manusia yang sempurna. Pasti Bu Guru juga pernah salah. Nah, di sanalah itulah yang kita sebut menstabilkan identitas. Biarkan anak itu bercerita, mengemukakan apa yang dia rasakan. Jangan kita mengintervensi anak tersebut. Sekali lagi, bawa dia ke ruangan khusus, ajak berbicara. Itu pernyataan yang saya bilang. Kita tanyakan dulu, kemudian kita menstabilkan identitas. Guru juga pernah salah. Salah itu nggak apa-apa, Nak. Berbuat salah itu nggak apa-apa. Yang penting kita belajar dari kesalahan itu dan berusaha untuk memperbaiki serta tidak mengulangnya kesalahan yang sama. Ya, Bapak Ibu, kita lanjut. Validasi tindakan yang salah. Semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan setiap tindakan. Nah, bagaimana setelah tadi kita menstabilkan identitas, kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Contoh pertanyaan yang kita ajukan begini Bapak Ibu, ketika tadi kita berbicara dengan anak yang sering terlambat datang ke sekolah. Nah, setelah kita stabilkan identitasnya, kita tanyakan alasannya, tujuannya. Ya, akhir-akhir ini sering terlambat.
Ya, Iya Bu Guru, saya sudah terlambat 5 kali kalau saya hitung. Nah, karena kamu terlambat itu, Bu Guru juga dulu pernah, Nak. Bu Guru juga pernah mengalami masalah. Nah, Bu Guru juga bukan manusia yang sempurna. Pasti Bu Guru juga pernah salah. Nah, kalau kamu cerita dong ke Ibu, kenapa sih kamu kok terlambat? Iya Bu Guru, saya sering main HP sampai malam. Jadi saya tidurnya hanya sebentar. Tahu-tahu tiba-tiba baru bangun. Sudah siang. Ini aja cepet-cepet saya mandi Bu Guru. Bu Guru, tahu tadi saya mandinya nggak pakai sabun sampai Bu Guru. Nah, kayak gitu. Ya, ini kita sudah memvalidasi tindakan yang salah. Ya, Bapak Ibu. Kemudian kita menanyakan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, kalau kamu sudah tahu alasan kamu, sekarang Bu Guru bertanya, kira-kira nih, datang terlambat tersebut itu sesuai dengan keyakinan kelas atau tidak? Nah, pasti anak tidak, Bu Guru. Nah, Bu Guru nanya, keyakinan kelas yang mana yang sudah kamu langgar? Pasti anak tersebut, ya Bu Guru, datang tidak tepat waktu. Iya. Nah, sekarang anak-anak, kamu sudah tahu kesalahanmu, kamu sudah tahu keyakinan yang kamu langgar. Sekarang kita cari solusinya dan jangan mengulang kembali. Kamu harus tidur lebih awal, jangan lagi bermain HP, biar datang ke sekolah tidak terlambat lagi. Kalau terus-terusan datang terlambat, maka apa yang akan terjadi? Kalau guru sudah menjelaskan lama, kamu baru datang, kira-kira apa yang terjadi? Saya ketinggalan pelajaran Bu Guru. Nah, kita langsung mengatakan ya. Jadi sekarang kamu tidak boleh seperti itu. Seperti itu, Bapak Ibu nih. Oke. Nah, ini saya melakukan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Baik Bapak Ibu, kita tonton videonya. Percakapan saya dari menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Selamat pagi Ibu Guru. Apa kabar Indira pagi? Baik Bu. Indira tahu tidak kenapa Indira itu panggil sini? Tahu Bu, apa saya terlambat ya Bu? Iya, benar sekali. Indira berapa kali datang terlambat ke sekolah? Kira-kira mungkin 3-4 kali ya Bu. Kalau sering datang terlambat ke sekolah, apakah itu termasuk kesalahan atau tidak? Iya Bu, termasuk kesalahan. Berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Yang terpenting, kita bisa belajar dari kesalahan itu dan berusaha untuk memperbaikinya, serta tidak mengulangi kembali. Nah, Indira kita cari solusinya ya. Ya Bu. Indira, itu anak ini. Indira kan berat, cuma ini heran akhir-akhir ini kenapa Indira sering datang terlambat ke sekolah? Begini Bu, saya sering datang terlambat kalau tidurnya larut malam. Saya belajar sampai lupa waktu Bu. Rajin belajar. Bagus Indira, rumah saja Indira tidak cepat membagi waktunya. Karena Indira tidak belajar di siang hari saja, kan banyak waktu. Maaf Bu, siangnya saya paskan banyak adik saya Bu. Indira tahu semangat terus yang sedang kita semangati. Tahu Bu. Kalau terlambat datang ke sekolah,
Menurut giliran, disiplin itu penting tidak? Penting Bu, agar saya bisa menghargai waktu. Benar sekali. Menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat untuk kita. Contohnya, kita menghargai waktu dan pekerjaan tidak akan berhenti. Iya Bu, saya minta maaf atas kesalahan saya ini. Sejak ini tidak akan mengulangi lagi Bu. Ya, senang sekali mendengarnya. Inilah menghadapi kesalahan. Nah sekarang, apa yang akan Indira lakukan agar Indira tidak dilakukan lagi datang ke sekolah? Saya akan mengurangi waktu bermain saya dan bisa juga lebih cepat Bu, sehingga baunya tidak kesiangan lagi Bu. Baiklah, Indira sudah menemukan solusinya. Silakan kembali ke kelas ya Indira. Ya Bu Guru, terima kasih Bu. Sama-sama. Ya, Bapak Ibu Guru, itu tadi percakapan saya dengan salah satu murid kita, yaitu yang bernama Indira. Saya sudah menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah, di mana Ananda Indira akhir-akhir ini sering datang terlambat, padahal Ananda Indira ranking di kelasnya atau pintar ya, anak yang pintar yang kita kenal. Nah selanjutnya penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi juga saya lakukan dengan Ananda Keisha. Ya, itu saya menggunakan segitiga restitusi kepada Ananda Keisha, di mana Ananda Keisha terlihat berteriak, kesal, marah-marah, bahkan memaki temannya ketika bukunya disembunyikan oleh Cynthia. Jadi saya sudah menggunakan segitiga. Nanti Bapak Ibu ketika menyelesaikan masalah, harapannya menggunakan segitiga restitusi ini, mengajak anak itu berdialog, biarkan dia mengutarakan kepada Bapak Ibu. Ya, oke, kita lanjut.
Bapak Ibu guru, lanjut dengan sesi tanya jawab. Tadi sudah sambil berjalan ada yang bertanya. Nah, sekarang ada nih waktu khusus saya sediakan untuk Bapak Ibu guru untuk menanyakan, mungkin ada yang masih mengganjal. Ibu Susila, Bu Guru Nyoman, Bu Guru Nyoman, silahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Baiklah, seperti yang telah Bu Guru Rumi sampaikan tadi, ada kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Di mana letak perbedaan antara keyakinan kelas dan perbedaan kelas itu, dan kesepakatan kelas. Keyakinan kelas. Ya. Seandainya ada dalam bentuk kalimat, tolong diberikan contoh dalam kalimat. Terima kasih. Oke, Bu Guru Nyoman. Begini Bu, kesepakatan kelas dan keyakinan kelas itu sama. Kita mengajak anak-anak, anak semuanya kan ide apapun itu sumbernya semua dari anak-anak itu menginginkan kelas yang seperti apa. Kemudian dia sepakati, Noman. Dia sepakati, setelah dia sepakati, apa tujuannya dia mensepakati? Dia meyakinkan bahwa kelasnya dengan kesepakatan ini, kelas saya akan menjadi nyaman. Misalkan dengan datang tepat waktu, semua sudah ada duduk nyaman, rasanya tidak ada yang gedor-gedor pintu. Bu Guru, saya telat, begitu. Hampir sama Bu Nyoman. Kalau boleh dibilang itu sama. Mungkin ada lagi, Ibu Susi. Terima kasih atas kesempatan yang disampaikan. Tadi saya agak ke belakang sedikit yang kaitannya dengan penghargaan itu sebagai hukuman. Ya. Mungkin bisa dicek kembali slide-nya. Oke, Yang sebelumnya. sebelumnya. Ya. Oke. Baik. Nah, di bagian ini. Ya. Di sini kan ada berbagai macam jenis pengaruh dari penghargaan tersebut. Mungkin Ibu bisa paparkan bagaimana penghargaan itu dapat merusak hubungan antara guru dengan murid. Terima Iya. kasih. Ya, bagaimana penghargaan itu mampu merusak hubungan. Nah, Ibu Guru begini, biasanya penghargaan itu diberikan oleh guru kepada siswa. Jika anak biasanya mendapat penghargaan dari gurunya, maka anak tersebut akan senang. Tapi begitu tidak mendapatkan penghargaan, dia sudah mulai berpikir, Bu Guru kok tidak senang dengan saya sekarang. Kalau sudah begitu, ada apa di dalamnya? Tentu ada kecemasan dalam diri anak tersebut. Sehingga bisa dipastikan hubungan antara gurunya sudah mulai ada tanda tanya. Hubungan dengan temannya, kamu sekarang disayang sama Bu Guru, saya sudah enggak. Ada kecemasan bahwa dirinya tidak disayang lagi. Begitu Bu Guru. Bisa diterima Bu Guru Susi? Bisa, terima kasih atas penjelasan. Oke, sama-sama Bu Guru Susi. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi. Oh ya, Pak Guru Made, silahkan Pak Guru. Terima kasih Bu atas waktunya. Ini mungkin kalau keyakinan kelas, kesepakatan kelas itu kalau guru penggerak sudah luar biasa mantapnya Bu ya. Kalau saya kan belum pernah jadi guru penggerak, baru dengar-dengar. Jadi hanya diinformasikan kalau bikin kesepakatan keyakinan kelas seperti ini caranya. Nah pertanyaan saya, karena keyakinan kelas itu merupakan kesepakatan antara kita dengan guru ya, murid Bukan, ya. murid yang Murid membuat, ya, Pak. makanya murid Guru membuat. hanya memfasilitasi. Iya, memfasilitasi. Kemudian begini, ada salah satu murid yang bilang nanti Pak Guru misalnya murid itu dia tidak mengerjakan PR misalnya, bagaimana kalau kita berikan sanksi? Bagaimana menurut dulu? Misalnya ada masih hal-hal yang
tercetus berupa sanksi di dalam keyakinan kelas tersebut. Terima kasih. Ini juga idenya dari anak-anak, bukan kita itu. Oke. Ya, terima kasih, Bu. Ya, seperti tadi ketika kita membuat keyakinan kelas dengan menggunakan kata yang mudah diingat, dengan kata-kata yang sederhana, dengan menumbuhkan ada nilai-nilai kebajikan yang universal. Kira-kira sanksi atau hukuman itu apakah merupakan nilai-nilai kebajikan yang universal? Tentu tidak. Jadi ketika kita memfasilitasi anak, ketika anak-anak menyepakati bahwa ini, kita lihat jangan sampai kata-kata yang sekiranya tidak baik atau tidak merupakan nilai-nilai kebajikan universal, jadi kita hindari. Yang memotivasi datang tepat waktu, membersihkan kelas misalkan, begitu, saling menyayangi dan menghormati, mendengarkan penjelasan guru. Jadi tidak ada di dalam keyakinan kelas itu ada unsur hukuman, sanksi, begitu Pak Made. Iya kan begini, ya nanti kan kita akan menggiring anak bahwa tidak ada kata yang di luar dari nilai kebajikan yang universal. Gitu Pak Made. Bagaimana? Bisa diterima? Oh iya, lanjut nyambung pertanyaan. Ya, silakan Bu Noman. Mic-nya Pak Ade. Bisa pakai mic juga. Oh, soalnya mengacara. Seandainya ada siswa yang melanggar kesepakatan itu. Nah, melanggar terus apakah kita boleh kasih sanksi ke anak yang melanggar itu? Atas turun Noman. Apakah kita boleh memberikan sanksi? Sanksi itu identik dengan hukuman, Bu Noman. Nah, kita sudah melanggar ini, kita sudah tidak sesuai dengan apa yang kita bahas tadi. Caranya sekarang bagaimana? Mengacu pada segitiga restitusi. Bagaimana Bu Noman? Oke, sip. Baik, kita lanjut. Ya, tidak ada sanksi. Ya, masih ada yang mengganjal Bapak Ibu? Ya, bagaimana Bu Dewi? Mantap Bu Dewi. Sebagai bekal. Ya, yang saya tanyakan ini misalnya ada siswa yang jarang masuk di kelas tersebut. Kemudian kita sudah melakukan segitiga restitusi yang seperti Ibu jelaskan tadi. Tetapi dari beberapa minggu selanjutnya dia seperti itu lagi, Bu. Nah, apakah langkah kita selanjutnya? Terima kasih. Baik, berarti Bu, kalau anak-anak sudah kita berikan menurut Ibu, berarti segitiga restitusi yang Bu Guru berikan itu tidak tuntas. Maka kembali kita mengingatkan anak tersebut, kita panggil, kita ajak dia lagi berbicara. Jadi kita itu jangan berhenti, jangan menyerah Bu Guru, kita harus konsisten. Begitu. Gimana Bu Guru Dewi? Iya, ini kemarin ada masukan ya dari ini khusus untuk sekolah saya mungkin di sana, karena saya sudah konsultasi dengan kepala sekolah saya di sekolah tersebut bahwa masalah ini Maksudnya sekolah dari luar? ya, sekolah dari luar. Saya kemarin diskusi dengan teman dari sekolah tersebut bahwa dia diminta oleh kepala sekolahnya untuk mendatangi rumah anak tersebut. Iya. Apakah bisa seperti itu? Iya. Sekarang Bu Guru tentu selain anak itu sudah Bu Guru berikan dengan segitiga restitusi, Bu Guru datangi ke rumahnya, Bu Guru meyakinkan bahwa kepada orang tuanya bahwa pendidikan itu penting, anak harus dibawa. Ibu guru tetap memberikan segitiga restitusi terhadap anak dan
menginformasikan kepada orang tuanya. Mungkin Bu Guru Dewi lebih menggunakan hati mungkin di sana, berbicara kepada orang tuanya, bagaimana Bu Guru Dewi mengemasnya agar anak tersebut dan orang tuanya menghantarkan kembali anaknya ke sekolah. Mungkin begitu Bu Guru Dewi. Terima kasih. Oke, sama-sama. Ada lagi yang ingin bertanya? Sudah pas, baik. Kita simpulkan, Bapak Ibu, apa yang sudah kita bahas dari awal sampai sekarang. Seorang guru itu harus mampu mewujudkan dan menciptakan budaya positif dengan cara menerapkan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan yang universal dengan memahami teori motivasi, hukuman dan penghargaan, kebutuhan dasar manusia, memahami posisi kontrol guru dan membuat keyakinan kelas, serta menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan anak di sekolah. Baik. Baik Bapak Ibu Guru hebat SDN 8 Sokong, kami di Guru Penggerak itu punya slogan, punya moto, punya untuk menyemangatkan diri kami, yaitu tergerak, bergerak, menggerakkan. Kita sama-sama ya. Guru Penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu Guru hebat SDN 8 Sokong. Mari kita beri aplaus. Ya, luar biasa. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru. Sekian dari saya, selamat siang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sisilawati, mengajar di SD Negeri 8 Sokong. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan refleksi terkait dengan budaya positif yang disampaikan oleh Bu Guru Niwayan Rumi Artini. Adapun budaya positif yang disampaikan tersebut terkait dengan 5 posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Sebelum saya mengikuti kegiatan ini, saya dalam melaksanakan penyelesaian masalah di kelas sering menerapkan penyelesaian pemberi rasa bersalah. Nah, setelah mengikuti kegiatan ini, saya mengetahui bahwa hal tersebut tidaklah tepat. Hal yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah di kelas yaitu memposisikan diri sebagai manajer. Setelah melakukan kegiatan ini, saya merasa sangat senang dan mendapatkan hal positif. Untuk selanjutnya, saya akan berusaha untuk menjadi guru yang baik dengan menerapkan posisi kontrol guru yaitu sebagai manajer. Untuk Bu Guru Rumi, saya sampaikan terima kasih atas apa yang disampaikan. Semoga apa yang telah disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Kita tadi sudah berdoa kan? Nah, sekarang guru akan mengajak kalian untuk membuat keyakinan kelas. Ya, mau buat apa? Keyakinan kelas luar biasa anak-anak itu. Ya, ya.
laki-laki dan ilustratornya Wak Ono. Buku ini berjudul Suara Menyenangkan. Kalau suara menyenangkan itu yang seperti apa? Suara kantor ya, tapi katanya kayak hewan. Iya, kayak hewan pintar. Nah, di dalam buku ini lihat sampulnya ini menceritakan anak ini cewek atau cowok. Dari mana kalian tahu dia cewek? Rambutnya panjang. Di mana kejadiannya ini? Di rumah. Di rumah di di kamar tidur. Ini kejadiannya pagi, siang, sore atau malam? Tahu malam? Ya, oh, gelap, pintar sekali ya. Nah, ini sekarang ibu guru akan mengajarkan kalian memperkenalkan kosakata baru. Dengarin ibu guru ya. Ya, pintar mau dengerin ibu guru. Naya pun memberanikan diri untuk memadamkan lampu kamar. Nah, memadamkan itu apa artinya? Luar biasa, tepuk tangan. Iya, stop. Nah, memadamkan itu artinya mematikan lampu. Baiklah, kita akan mulai membacakan buku ceritanya ya. Kita akan menjawab soal yang di papan tulis. Nah, sekarang siapa yang bisa menjawab nanti yang benar jawabannya temannya yang di bawahnya angkat tangan sesuai dengan jumlah yang ditunjukkan ya, jumlah yang disebutkan. Oke, sekarang 3 ditambah 2 berapa? Selanjutnya 3 ditambah 5 Oke, selanjutnya 6 tambah 1 7. Sekolah dasar. Kelas 1B. Kenalkan, nama saya Lalu Arya Gaza. Saya senang sekali diajak bikin keyakinan kelas. Semoga kita makin senang belajar. Baiklah, setelah saya melakukan aksi nyata pengimbasan sosialisasi kepada rekan sejawat, dari aksi nyata tersebut yang saya sampaikan, yang pertama budaya positif, yang kedua kebutuhan dasar, yang ketiga 5 posisi kontrol kita sebagai guru, yang keempat segitiga restitusi, dan yang terakhir adalah keyakinan kelas. Dari aksi nyata yang saya lakukan itu tentu saya sangat senang, saya sangat bahagia, banyak mendapatkan ilmu dan pengalaman baru. Dan kedepannya saya tentu akan banyak belajar dari kekurangan-kekurangan untuk menjadi yang lebih baik lagi. Dari aksi nyata yang telah saya lakukan, tentunya kedepannya saya ingin untuk budaya positif, pengimplementasian atau penerapannya saya harapkan mampu mengimbaskan tidak hanya di sekolah saya saat ini, tapi juga untuk sekolah sekitar yang ada di gugus 3 Nusantara. Dan untuk kebutuhan dasar sebagai seorang guru, hendaklah kita selalu memenuhi kebutuhan dasar dari murid-murid kita. Untuk 5 posisi kontrol, saya sebagai seorang guru ingin menerapkan sebagai guru yang ideal, memposisikan diri sebagai seorang manajer. Segitiga restitusi, tentu ketika mengalami masalah pada murid saya
dengan tahapan segitiga restitusi. Untuk keyakinan kelas, saya ingin mensosialisasikan kepada rekan sejawat saya, tidak hanya untuk murid saya, tapi untuk semua murid yang ada di sekolah saya. Demikianlah serangkaian kegiatan aksi nyata yang sudah saya lakukan untuk modul 1.4, yaitu budaya positif. Semoga kedepannya kegiatan-kegiatan berikutnya menjadi lebih baik. Salam tergerak, bergerak, menggerakkan.